Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan dan memilih serta mentakdir kita untuk bisa hadir kembali di rutinan di masjid yang mulia ini. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqomah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tafsir kita satu pertemuan satu ayat kali ini sampai pada surat Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا, dan sungguh benar-benar aku Allah telah memberikan Musa kepada Nabi Musa, Al-Kitabah kepada kitab ayat Taurat, yakni kitab Taurat. Wa qaffayna, dan aku Allah telah mengikutkan min ba'dihi, setelah Nabi Musa, birrusuli, dengan para utusan yang banyak. Wa ataina, dan aku telah memberikan Isa bin Maryam kepada Isa bin Maryam al-bayyinati, kepada al-mu'jizat, mu'jizat seperti menghidupkan orang mati dan seterusnya. Wa ayyadnahu, dan aku Allah menguatkan kepada Isa bi ruhil qudus, dengan ruhil qudus, yakni malaikat Jibril. Afakullama ja'akum, maka apakah setiap datangkum pada kalian rasulun, itu seorang utusan, bima, dengan membawa sesuatu, la tahwa, yang tidak menyukai, anfusukum, itu diri kalian, istakbartum, kalian berbuat kesombongan, ay takabbartum, fafariqan kadzabtum, maka sebagian dari mereka, para utusan, para nabi dan rasul, kadzabtum, kalian dustakan, kalian tidak percayai, ka Isa, ay seperti Nabi Isa. Wa fariqan, dan sebagian yang lain dari mereka, taqtuluna, kalian bunuh, ka Zakaria, seperti Nabi Zakaria, wa Yahya, dan Nabi Yahya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka dari zaman Nabi Musa hingga Nabi Isa alaihi wassalam. Di antara mereka para nabi yang diutus kepada Bani Israel, fafariqan kadzabtum. Sebagian ada yang mereka dustakan, tidak percayai, seperti Nabi Isa. Kemudian wafariqan taqtulun, dan sebagian malah dibunuh, tidak cuma didustai atau tidak diikuti, tidak dipercayai, tapi sampai dibunuh oleh orang-orang kaum Bani Israel. Mereka kaum Bani Israel itu berbangga-bangga karena dari bangsa mereka, suku mereka, terdapat banyak para nabi. Karena memang benar di dalam bangsa mereka dan dari bangsa mereka Bani Israel itu memang Allah SWT mengutus banyak para nabi. Akan tetapi kebanggaan mereka itu apakah memang benar-benar suatu kebanggaan? Banyaknya para nabi menunjukkan mulianya Bani Israel? Belum tentu seperti itu. Kayak dan satu daerah misalkan banyak dokter dikirim ke situ. Berarti ini daerah sini hebat karena dokternya banyak. Belum tentu. Bisa jadi karena banyak dokter di situ banyak penyakit. Sehingga dokter-dokter banyak dikirim ke daerah tersebut. Enggak cukup 1, 2, bahkan pakai. Jangan bangga dulu. Justru malah itu menunjukkan berarti di daerah tersebut ada virus, ada penyakit yang begitu serius sampai perlu dikirim dokter yang banyak. Nah, kaum Bani Israel mereka berbangga-bangga karena banyak para nabinya. Apakah benar itu sebuah kebanggaan atau kemuliaan? Ya belum tentu. Banyaknya para nabi yang diutus ke bangsa Bani Israel itu menunjukkan orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang banyak kena virus maksiat, virus dosa, penyakit dosa, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ngirim banyak para nabi untuk menjadikan mereka taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau banyak para nabi, kalau bahasa sekarang banyak para ulama, terus penduduknya mengikuti ajarannya para nabi, ajarannya para ulama yang soleh-soleh tersebut, ya itu sebuah kebanggaan. Memang daerahnya daerah santri, daerah yang orangnya religius, itu kebanggaan. Tapi kalau cuma sekedar banyaknya para nabi, atau kalau sekarang tadi itu banyaknya ulama, berarti menunjukkan daerah itu hebat? Belum tentu. Dilihat dulu ngikuti apa tidak. Nah, ngikuti ajaran yang diajarkan baru itu kebanggaan. Banyaknya ulama di daerah tersebut, terus orang-orangnya ngikuti ajarannya, tuntunannya baru, itu sebuah kebanggaan daerah tersebut atau suku tersebut. Kalau Bani Israel tidak, banyaknya para nabi menunjukkan apa? Bukan kemuliaan, tapi justru memang Bani Israel ini kaum yang paling bandel, sehingga perlu banyak nabi yang Allah kirim utus kepada mereka. Nah, sampai-sampai Allah itu ngutus dari zaman Nabi Musa ke Nabi Isa. Di ayat ini Allah nyebut 2 nabi aja. Nabi-nabi yang di Bani Israel disebut 2 saja oleh Allah, Nabi Musa sama Nabi Isa. Tapi di antara Nabi Musa dan Nabi Isa, di tengah-tengahnya niku banyak sekali para nabi yang telah diutus oleh Allah ke kaum Bani Israel.
Israel atau bangsa Bani Israel. Di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusha, dan nabi-nabi yang tidak wajib kita hafal karena nggak disebutkan dalam Al-Quran, seperti Nabi Syam'un, kemudian Nabi Armia, Nabi Hizkil, Nabi Ilyas. Itu kalau Ilyas termasuk yang wajib kita hafal karena ditulis di Al-Quran, disebutkan di Al-Quran. Dan nabi-nabi yang lain banyak, sampai-sampai disebutkan oleh ahli tafsir itu tidak pernah kosong kaum Bani Israel itu dari para nabi. Nah, wes enten Rasul, Nabi yang wafat, nggak lama langsung ada Nabi baru diutus oleh Allah kepada mereka. Nggak sampai terjadi kekosongan, fatrah yang begitu lama itu enggak. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW, zaman jahiliyah itu kan terjadi kekosongan yang begitu lama. Kekosongan utusan dari Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu kekosongan utusan yang begitu lama sampai orang-orang jadi jahiliyah. Perbuatannya seperti layaknya hewan, nggak seperti manusia, makanya disebut jahiliyah. Karena terjadi kekosongan lama, fatrah yang lama. Tapi kalau kaum Bani Israel, setiap meninggal, setiap wafat satu nabi atau satu rasul, maka Allah langsung nggak lama ngutus nabi baru, rasul baru. Nah, kata ulama, yang diutus kepada kaum Bani Israel itu selain rasul juga nabi. Jadi nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak disuruh untuk menyampaikan. Kalau wahyu yang diterima oleh dia itu khusus untuk dia. Cuman nabi itu juga ada yang diutus untuk berdakwah, tapi dengan metode atau syariat nabi atau rasul sebelumnya. Jadi bukan berarti nabi itu dapat wahyu untuk diri sendiri terus dia nggak dakwah, terus dia duduk di goa sembunyi nggak pernah kemana-mana, nggak seperti itu. Ada nabi itu walaupun dia bukan nggak jadi rasul, dia nabi statusnya, dia dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdakwah untuk masyarakatnya. Cuman yang dia pakai bukan wahyu yang diturunkan untuk dia, tapi wahyu atau syariat nabi atau rasul sebelumnya. Itu ada yang nabi yang seperti itu. Nah, jadi nabi itu juga berdakwah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Nah, tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi. Berarti kan Allah utus, ada utusan Allah itu rasul, memang asli rasul utusan. Ada utusan Allah itu pangkatnya nabi, tapi juga diutus untuk berdakwah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi wahyu atau syariat nabi sebelumnya. Nah, karena itu nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel, satu, mereka tidak membawa wahyu baru, tapi membawa ajaran Rasul sebelumnya, pendahulunya. Dan yang kedua, mereka dijadikan percontohan oleh Allah untuk umat, untuk kaum Bani Israel sebagai teladan untuk mereka di dalam mengamalkan wahyu dari nabi pendahulu, dari rasul pendahulu tersebut. Nah, karena itu di sini juga ada pelajaran bahwasanya orang yang mengajak ke jalan Allah, yang berdakwah di jalan Allah juga harus memenuhi dua ini. Pertama, mengikuti para pendahulu yang soleh, guru-guru ulama yang soleh, teruskan ajaran mereka. Nomor dua, setiap pendakwah, setiap ulama yang ngajak ke jalan Allah juga harus bisa jadi contoh, jadi teladan untuk umat di dalam mempraktekkan ajaran tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini
Nabi Musa dan Nabi Isa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyebutkan nabi yang lain, padahal tadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa, tengah-tengah mereka itu banyak para rasul, banyak para nabi yang diutus oleh Allah ke kaum Bani Israel. Tapi kenapa dua nabi ini saja yang disebut di ayat ini? Karena ada dua alasan. Pertama, li'annahuma min aktsaril rusuli atba'an. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa, dua orang rasul ini, dua orang nabi ini, itu adalah nabi-nabi Bani Israel yang paling banyak pengikutnya. Sehingga yang disebut cukup yang besar, yang banyak pengikutnya ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa nabi yang lain tidak disebutkan di ayat ini? Karena ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa ini yang mereka selewengkan, sehingga sampai terjadilah agama Yahudi. Ajaran Nabi Musa diselewengkan jadi Yahudi sampai sekarang. Terus ajaran Nabi Isa diselewengkan jadilah Nasrani sampai sekarang. Itu dulunya ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengikut-pengikutnya yang mana mereka berkepentingan itu yang menyelewengkan ajaran daripada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ini bukan berarti menghina agama lain, enggak. Ini kita berbicara akidah sesuai dengan ajaran kita dan di masjid kita, dan untuk kita sesama umat Islam, keyakinan kita seperti itu. Yahudi, Nasrani itu adalah penyelewengan dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Bukan berarti kita menghina agama lain, enggak. Memang kita sejarahnya seperti itu di Al-Quran. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Musa diberi kitab Taurat sebagai pedoman. Sudah jelas. Kemudian Nabi Isa juga diberi al-bayyinat, yaitu mukjizat-mukjizat. Kalau kitab, beliau diberi kitab Injil yang asli maksudnya. Kemudian diberi juga mukjizat-mukjizat. Apa mukjizat beliau? Banyak. Di antaranya di sini disebutkan ka'ahya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang mati. Kemudian wa ibra'il akmah, menjadikan orang yang buta asli bisa melihat. Para dokter saat itu, orang-orang yang hebat dalam kedokteran, dalam tabib, ilmu pengobatan, mereka pusing, tidak bisa mengobati orang yang buta asli permanen, tidak bisa. Apalagi kok ngobati wong dari mati iso urip, tidak bisa. Sampai sekarang pun tidak bisa, tidak ada obat anti mati, tidak ada. Tapi lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam saat itu bisa menembus batas kebiasaan kekuatan manusia. Manusia nggak ada yang bisa, tapi Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan buta permanen, serta banyak mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lah itu tujuannya apa? Nabi Isa diberi mukjizat sehebat itu, dan juga para nabi diberi mukjizat sehebat itu, masing-masing punya mukjizat. Pertama, mukjizat niku adalah bukti bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah, benar-benar utusan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati, itu agar menyadarkan Bani Israel bahwasanya dunia ini tidak melulu materi. Bani Israel itu kan hamba materi, budak harta, budak duniawi. Pokoknya yang masuk logika, masuk akal diterima, yang nggak masuk akal nggak mau. Yang masuk hitungan diterima, kalau nggak masuk hitungan
matematika tidak masuk, tidak mau menerima mereka. Dianggap tahayul, cerita-cerita, oh nanti di akhirat ada surga apa, dianggap tahayul, dianggap dongeng, sehingga masuk akal, nggak bisa dilihat secara mata kepala, maka dianggap dongengan, dianggap sesuatu yang nggak nyata. Maka Nabi Isa menjadikan mereka sadar langsung di depan mata mereka ternyata sesuatu yang sudah nggak bisa dilihat, yaitu ruh ketika sudah mati bisa dikembalikan oleh Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa bisa hidup kembali, itu mereka orang-orang yang telah mati. Akhirnya mereka sadar loh, ternyata di dunia ini nggak cuman materi, nggak cuman yang bisa kita lihat aja, tapi Allah Tuhan itu punya kekuasaan, kekuatan yang tidak bisa kita jangkau dan tidak bisa kita lihat. Maha kuasa di dalam segala hal. Nyadarkan mereka agar bahwasanya hidup di dunia ini jangan cuma buru materi, jangan cuma buru hitungan aja, tapi harus dekat sama Allah SWT yang memberikan kehidupan. Kemudian di sini Allah menyebutkan wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa selain diberi kitab Injil dan mukjizat bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya, juga diberi keistimewaan oleh Allah wa ayyadnahu biruhil qudus. Dikuatkan dengan malaikat Jibril, yakni Ruhul Qudus. Sekarang timbul pertanyaan, loh bukankah semua para rasul, para nabi itu pasti kan ya didatangi Jibril? Kenapa Allah di sini menyebutkan wa ayyadnahu biruhil qudus? Aku kuatkan itu Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, dengan Jibril. Ya, semua nabi kan ya sama, dikuatkan, didatangi, dibimbing oleh Jibril karena memang Jibril membawa wahyu. Ada apa di sini kok disebut Nabi Isa itu dikuatkan, dibimbing oleh Jibril? Maka para ahli tafsir mengatakan untuk Nabi Isa itu punya keistimewaan. Apa itu? Jibril yang biasanya ditugaskan untuk bolak-balik bawa wahyu, tapi kalau sama Nabi Isa, Jibril itu yakunu ma'ahu daiman. Jibril itu selalu menyertai Nabi Isa kemana-mana, jadi bodyguardnya. Itu perbedaan Nabi Isa dengan nabi-nabi rasul yang lain. Kalau rasul nabi yang lain, Jibril kadang pergi, kadang datang. Tapi kalau untuk Nabi Isa, karena memang Nabi Isa ini dijadikan oleh Allah termasuk tanda kebesaran Allah, beliau lahir tanpa ayah, beliau orang suci, sebagai tanda kebesaran Allah, sehingga komplit. Ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Nenek teori-teori yang macam-macam sekarang di media sosial itu enek orang yang menemukan Nabi Adam itu punya ibu namanya Siti Nafisah. Ngawur nih. Manusia tanpa ayah, tanpa ibu, itu Nabi Adam. Ada manusia tanpa ibu, cukup dengan laki-laki, Siti Hawa. Nah, Nabi Isa ini pelengkap, manusia yang tanpa ayah, cukup dengan ibu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini termasuk keistimewaannya selalu disertai, dikawal oleh Jibril alaihissalam kemanapun beliau pergi. Ruhul Qudus selalu bersama beliau, Jibril selalu menyertai beliau, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini menunjukkan masing-masing nabi itu walaupun pangkatnya beda-beda, ada yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad, di bawahnya ada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Mereka itu nabi-nabi itu walaupun pangkatnya beda-beda, tapi keistimewaan yang diberikan oleh Allah juga beda-beda. Termasuk salah satu keistimewaannya ini Nabi Isa selalu dikawal oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini makna dari roh itu sebetulnya ada dua. Roh itu pertama dimaknai arwah, ya roh, maksudnya makhluk. Roh yang ada di jasad kita sehingga kita bisa gerak, bisa hidup, bisa jalan kemana-mana karena dalam tubuh kita ada roh. Cuman roh itu tempatnya di mana? Boleh ruhu min amri rabbi, itu urusan Allah. Ada yang kedua, roh itu bermakna ruhul qayyim, yaitu bimbingan. Bimbingan itu juga disebut roh. Makanya setiap sesuatu yang terhubung sama Allah
baik malaikat ataupun lainnya itu bisa disebut roh. Nabi Isa juga disebut roh. Malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus dan seterusnya. Itu istilah seperti itu biasa karena memang roh itu bisa bermakna dua, bisa bermakna arwah, makhluk, ada juga yang bermakna sesuatu yang terhubung kepada Allah SWT berupa bimbingan ataupun lainnya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya kaum Bani Israel itu mereka saking bandelnya dan saking durhakanya tidak cuman mendustakan para nabi seperti Nabi Isa didustakan oleh mereka alias mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa kecuali sebagian. Ada juga yang sampai wafariqan taktulun, sampai puncaknya kaum Bani Israel niku mereka saking durhakanya tidak segan-segan untuk membunuh nabi atau rasul yang diutus kepada mereka. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya malah dipenggal kepalanya sama mereka. Alhamdulillah mendarat. Karena itu kaum Bani Israel ini mereka yang mendurhakai bahkan membunuh para nabinya adalah orang-orang yang durhakanya sudah melampaui batas. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan asyaddun nasi adaban man qatala nabiyan, termasuk manusia kelak di hari kiamat di neraka yang paling berat siksaannya yaitu orang yang berani membunuh para nabi seperti kaum Bani Israel ini. Kaum Bani Israel ini termasuk nanti penduduk neraka yang paling berat siksaannya karena mereka adalah pembunuh para nabi, para utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya mereka yang enggak beriman. Ya ada sebagian dari mereka yang beriman yang mengikuti para nabinya. Karena itu di sini digambarkan oleh Allah betapa bejat dan durhakanya kaum Bani Israel sampai membunuh para nabinya. Kemudian yang terakhir hadirin kesimpulan. Pertama, kaum Bani Israel mereka berbangga-bangga karena banyak nabi dari suku atau bangsa mereka. Mereka menganggap itu sebuah kemuliaan, padahal belum tentu. Kalau banyaknya para nabi diikuti dengan taat kepada para nabi tersebut, ya itu sebuah kebanggaan, kemuliaan. Tapi kalau tidak, ya justru malah sebuah kenistaan. Kemudian yang kedua, setiap dari para pendakwah, khususnya para ulama, harus punya minimal dua manhaj, dua cara. Pertama, mengikuti pendahulunya yang soleh, sebagaimana para nabi Bani Israel itu mengikuti pendahulunya para nabi sebelumnya. Yang nomor dua, berusaha jadi uswah sulukiyah, jadi teladan untuk umat di dalam mempraktekkan ajaran tersebut. Seorang ulama, seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat dianggap tokoh harus lebih soleh daripada orang biasa. Kalau orang biasa sholat 5 waktu wis komplit alhamdulillah. Tapi nek ustad, apalagi tokoh, apalagi kiai harus lebih. Sholat sunnah, sholat duha, sunnah-sunnah Nabi dan seterusnya harus lebih dijaga karena dia menjadi percontohan dalam ibadah dan di dalam lainnya. Kemudian yang ketiga, manusia paling berat siksaannya nanti di hari kiamat dan termasuk manusia paling durjana dan durhaka di antaranya mereka adalah kaum Bani Israel yang berani membunuh nabi-nabinya. Kemudian yang terakhir, jangan kita mengikuti perangai orang-orang Bani Israel yang mendustakan para nabinya bahkan membunuh para nabinya. Jangan sampai kita mendustakan para ulama, para guru kita atau membunuh dakwah mereka, gerakan yang mereka lakukan dalam berdakwah dan seterusnya. Jangan ngalang-ngalangi para ulama, orang saleh yang berdakwah. Nah, kalau sudah seperti itu bahaya. Nah, ini di antara kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kami minta maaf. Ada minni wa minkum. Assalamualaikum